Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Jangan lupa bahagia loh. Nah, ketemu lagi nih di episode Binary. Nah, di episode kali ini saya mau ajak teman-teman nih untuk review bot yang saya punya nih sekarang di depan layar saya. Jadi bot ini adalah bot Digitiver, yang mana adalah triggernya itu adalah kalau dia sudah absen dari jumlah tick tertentu, maka dia akan open posisi. Nah, jadi ini bot ini ada korelasinya sama video YouTube saya yang sebelumnya ya teman-teman ya. Ini saya pasang linknya di atas ya. Nah itu tuh jadi kurang lebih korelasinya tuh mirip seperti itu. Jadi intinya kalau di video itu kan dia kurang lebih tuh di periode 25 tick ya teman-teman ya. Masih ingat ya teman-teman, jadi ada batang statistik yang di binary.me-nya itu, kalau dia dalam periode 25 tick dia batangnya sudah ke 0%, berarti dia dalam 25 tick tuh dia udah absen, dia udah nggak muncul angka tersebut. Nah, dan disitulah kita open posisi. Nah, cuman kan kalau di bot yang di video saya itu kan kita jalaninnya kan semi manual ya, jadi kita pasang LDP-nya tuh secara manual dan kompensasinya juga manual. Nah kalau di bot yang kali ini nih udah lebih banyak ke otomatisasinya. Jadi dia akan mendeteksi ke digit yang minimal dulu, lalu dia akan open posisi kalau sudah absen di jumlah tick yang kita tentukan sebelumnya gitu, yang udah kita tentukan di awal sebelum botnya berjalan. Nah sekarang, sebelum kita review botnya bareng-bareng nih teman-teman, kita disclaimer dulu ya teman-teman ya. Menurut saya kalau tidak ada bot binary satupun bot binary yang sempurna ya teman-teman ya. Dalam artian sempurna itu adalah bot itu tuh nggak pernah melakukan kesalahan beruntun gitu ya. Bot yang selalu sepanjang masa 24 jam 7 hari 7 malam profit terus, pokoknya sepanjang tahun nggak pernah loss, itu nggak ada ya teman-teman ya. Pasti akan ada masanya dia bot itu akan melakukan kesalahan berturut-turut yang cukup banyak dan akhirnya kena stop loss. Jadi mungkin hari ini dia bisa profit terus gitu ya, tapi belum tentu kalau besok, bisa aja besok kena stop loss gitu. Jadi berhati-hatilah dan pasang stop loss di mana angka tersebut tuh bisa teman-teman terima ya. Jadi trading itu kan ibaratnya profit dan loss itu kan ibaratnya dua sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau teman-teman cuman siap untuk profit aja, nggak siap untuk loss, ya sebaiknya jangan trading gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Jadi nggak ada satupun bot binary di dunia ini yang sempurna. Jadi pasanglah target yang masuk akal dan jangan overtrade ya. Dalam sehari-harinya tuh jangan overtrade, jangan suruh botnya kerja terlalu lama. Oke, langsung aja kita review botnya bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bot Digitiver. Di sini bisa teman-teman lihat ya, di market synthetic, continuous indices, volatility 100, digit matches differ, dan kita pilih differ aja. Lalu dari atas nih seperti biasa ya, ada target profit, stop loss, dan lain-lainnya. Stake awal di sini saya defaultnya pasang 0,35 ya, yang paling rendah ya, $0,35. Lalu martinya ini sebenarnya 11,11 sih, cuman karena kode di sini saya pakai absolute, jadinya di sini saya ketik 10,11, padahal sebenarnya ini martinya ini 11,11. Jadi 11,11 itu udah cukup sih untuk Digitiver ini untuk kompensasinya. Nah, di sini nih ada fitur yang pertama nih teman-teman. Di sini ada statistik digit absen awal. Nah, di sini nih teman-teman bisa gonta-ganti ini angkanya sesuai dengan hasil riset teman-teman sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya punya bot ya, misalnya teman-teman punya bot dapat misalnya download dari channel YouTube atau beli bot dari siapa gitu ya, teman-teman harus tahu tuh bot itu logiknya tuh apa, triggernya tuh apa. Dan teman-teman tuh langkah lebih baiknya kalau teman-teman tuh bisa customize sendiri botnya sesuai dengan hasil risetnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya bot, jangan langsung dipakai di akun real ya teman-teman ya. Tes dulu di akun demo selama 1 kali 24 jam, selama mungkin 7 hari 7 malam. Kita lihat
apakah dia win rate-nya lebih bagus kalau angkanya kita ganti-ganti sedikit misalnya. Nah, di sini defaultnya saya pasang 25. Nah, 25 ini jadi artinya seperti video saya yang sebelumnya ya teman-teman ya. Di situ kan kita mengincar statistik digit yang ingat nggak yang batang statistiknya itu udah ke 0%. Jadi artinya dalam 25 tick dia udah 0. Nah, berarti bot ini akan open posisi nih kalau kita pasang di angka 25. Nah, teman-teman bisa riset sendiri nih 25 apakah banyakan lossnya. Nah, kalau misalnya banyakan lossnya, maka lebih baik kalau teman-teman tambahkan angka ini mungkin ke 30, ke 35, atau ke 40. Nah, kalau dari hasil riset saya pribadi, lebih aman itu sebenarnya di 40 ke atas. Di 40 ke atas tuh lebih aman, karena momennya lebih jarang. Nah, jadi kalau hasil riset saya tuh yang saya sering lihat, kalau udah statistik di atas 25 itu absen, biasanya dia masih di kisaran antara 25 sampai 40 tick lah kira-kira itu pergantian munculnya angka tersebut tuh di kisaran situ gitu, lebih seringnya. Jadi kalau udah di 40 ke atas tuh lumayan agak jarang. Lebih jarang lagi kalau di 50 ke atas, lebih jarang lagi kalau 60 ke atas dan seterusnya teman-teman ya. Nah, cuman kan pertanyaan apakah ada yang statistiknya absen sampai 60 ke atas? Ada ternyata teman-teman. Cuman kan momennya jarang. Nah, momen-momen jarang itulah yang lebih kalau menurut saya sih lebih profitable daripada momen-momen yang sering muncul. Bener kan ya? Jadi kalau misalnya kita pasang statistik digit absennya di angka misalnya 70 gitu ya, maka kemungkinan profitnya kalau menurut saya lebih tinggi, karena dia nggak akan kalau begitu dia sampai ke 70 tuh bisa dia langsung terus ke 75 misalnya atau ke berapa gitu. Cuman kalau kita pasang dia di area 25 sampai 40, di situ tuh malah justru lebih sering-seringnya pas angka absen tersebut muncul gitu. Itu menurut pengalaman saya gitu. Nah, kalau teman-teman saya berharap sih lebih banyak riset dulu ya. Kalau dari hasil riset itu kan baru teman-teman bisa memutuskan mau pakai statistik digit ini di angka berapa. Jadi fitur yang pertama tuh itu ya teman-teman ya, dia akan open posisi kalau statistik tertentu sudah absen. Jadi dia akan menganalisa yang minimal dulu, dan kalau misalnya sudah mencapai ke angka yang kita inginkan misalnya 30 tick, maka dia akan open posisi kira-kira gitu ya. Nah, ini fitur yang pertama, teman-teman bisa pilih sendiri angkanya. Nah, di sini saya ada fitur untuk otomatisasi, tapi ini juga nggak mesti nggak harus teman-teman pakai. Teman-teman bisa customize sendiri. Jadi ini kalau salah ya, if lose. Jadi kalau if the result is win kan biasa ya, set model ke stack awal. Nah, statistik ini kembali ke statistik yang kita ketik di sini. Tapi kalau lose, kalau hasilnya salah, di sini saya ada fitur change statistik digit absen ini random ke 15 atau 20. Jadi yang tadinya 25 dia akan merandom untuk ditambah misalnya ke 15. Jadi misalnya ke 40 tick yang relatif lebih aman, atau ditambah 20 jadi ke 45 tick. Nah, gitu. Jadi kira-kira kalau loss begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau salah 2 kali, nah berarti ditambah lagi 15 atau 20 lagi. Jadi maksimal tuh kira-kira kalau dia dapatnya di 15 ya berarti ke berapa tuh teman-teman? Ke 55 ya. Kalau ketik 55. Nah, kalau dia ditambahnya 20 berarti ketik 65. Jadi itu kita tuh pindah ke periode tick yang lebih aman lah kira-kira gitu. Nah, itu fitur yang kedua. Tapi teman-teman bisa tentukan sendiri sih. Kalau misalnya saya nggak mengharuskan ini harus full otomatisasi. Seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman harus riset sendiri. Jadi di sini bisa teman-teman ganti aja sendiri di sini. Misalnya saya mau angka 63 gitu misalnya, atau 67 misalnya. Maka silakan gitu. Dan misalnya kalau ada lagi di sini periode ticknya nih teman-teman. Di sini saya pasang periode tick nih random integer antara 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak cocok, aku maunya kalau setiap dapat momen tuh langsung aja deh, ya udah berarti ini di delete aja. Jadi begitu dapat momennya 67 tick dia absen, dia akan open posisi ini ya pas langsung deh, cuma 1 tick itu aja. Nah, jadi ya tergantung ke selera teman-teman masing-masing gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini di sini nih ada notifikasi di sebelah kiri bawah ya.
Jadi di sini pertama dia akan mendeteksi minimum digit dulu. Nih di sini nih adalah minimum digit tuh 7. Nah 7 ini ada jumlahnya nih, ada 1. Di sini nih ada last digit list. Jadi kalau kita pilih nah di sini nih, ini nih teman-teman, ini kan posisinya lagi salah ya. Tadinya 25. Nah, dia ditambah ke 43. Jadi ini di sini sekarang dia lagi menganalisa 43 tik terakhir. Dan ternyata angka 7 ini nih ada 1 nih di sini nih ada last digit list nih, jumlahnya 43. Di 43 tik di sini ada angka. Nah, di sini nih angka 5. Ini ada 1, bener kan ya? Nah, ini nih ada angka 5 ini ada 1. Nah, begitu angka 5 ini sampai ke sana, kalau nggak ada muncul angka 5 lagi, maka dia akan open posisi gitu lah, kira-kira seperti itu nih. Triggernya bot ini tuh seperti itu. Nah, di sini minimum 7 lagi nih. 7 itu ada jumlahnya tuh ada 1 di antara 43 tik terakhir ini. Jadi ini angka 7 nih, ya ini kan ada 1 aja. Nah, sekarang beda lagi nih, berubah lagi. Minimum ternyata di digit 0. Digit 0 ini ada 1, tapi posisinya masih di sini. Jadi dia masih lama nih untuk open posisi sampai hilang di sini nih, masih lama. Nah, kira-kira nih review botnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau menurut pengalaman riset saya, kalau misalnya teman-teman udah di posisi peluru terakhir, pasanglah di jumlah statistik digit ini yang kalau bisa yang agak tinggi, kalau bisa di atas 60. Itu lumayan profitable ya. Tapi ya nggak jamin juga 100% ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya pilih statistik 67 untuk open posisi, kalau misal pas 67 ya keluar angka yang kita pilih, ya loss juga gitu ya. Jadi ini saya nggak bilang nih 100% profitable, nggak, cuman relatif lebih aman lah, dan ada baiknya jika teman-teman melakukan testing lebih dulu gitu, kira-kira seperti itu. Oke, review dari saya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, untuk mengenai bot Digitiver ini. Jadi logiknya itu adalah dia akan open posisi, konsepnya itu adalah dia akan open posisi ketika statistik itu jarang muncul, udah absen dari jumlah periodetik yang kita pilih gitu, ibaratnya gitu. Jadi bot ini jadi melawan pakem apa ya, kan ada bot Digitiver itu yang memakai pakem kembar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah lihat, jadi misalnya kalau ketemu angka 5 lalu keluar 5, maka dia akan open diver 5. Nah itu kan ibaratnya, kalau saya pribadi kurang cocok ya, karena justru kita menantang market pada saat digit itu muncul banyak, malah kita open posisi di angka itu gitu. Nah ini adalah bot kebalikannya. Jadi open pada saat angka itu nggak muncul setelah periodetik tertentu gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau saya boleh kasih keunggulan bot ini nih, teman-teman bisa customize sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman tuh punya bot tuh customize lah sendiri ya, jangan mengikuti defaultnya ini aja gitu, tapi customize sendiri. Jadi pilihlah angka digit ini nih yang lain gitu. Lalu teman-teman juga pilih periode durasinya, misalnya berapa, antara 1 sampai 10, kan ini bisa maksimal sampai 10 ya, atau cuman 1 tik aja, langsung pada saat momen itu terjadi langsung 1 tik gitu. Lalu kalau misalnya salah bagaimana? Kalau misalnya salah, dia apakah ditambah jumlah statistik absennya atau enggak? Nah itu kembali ke masing-masing trader masing-masing. Oke, sharing dari saya mengenai review bot ini cukup sekian ya. Bagaimana menurut teman-teman, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau memiliki botnya, bisa silakan japri saya ya teman-teman ya. Seperti biasa, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan salam cuan buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.